Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai lower of cost and net realizable value yang ada di PSAK nomor 14. PSAK panjangannya pernyataan standar akuntansi keuangan. Anggapannya ini merupakan panduan dari akuntansi itu sendiri atau kitab sucinya akuntansi lah, seperti itu ya. Kemudian lower of cost at net realizable value ini merupakan cost atau nilai sediaan yang dibandingkan antara cost dan nilai realisasi bersih. Itu mana sih yang lebih rendah? Nilai realisasi bersih yaitu jumlah yang ditaksir dapat direalisasi dari penjualan sediaan sesudah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian atau biaya pemasaran. Kalau sesudah dikurangi biaya-biaya keseluruhan, itu merupakan nilai realisasinya ya, terkait sama penjualan itu sendiri. Kemudian jika kos lebih kecil dari nilai realisasi bersih, maka akan disajikan di neraca adalah sebesar kos. Sebaliknya, jika kos lebih besar daripada nilai realisasi bersih, maka yang disajikan di neraca adalah nilai realisasi bersih. Dalam hal ini perusahaan harus mengakui adanya rugi penurunan nilai jika terjadi penurunan nilai ya. Jika laba tidak bisa diakui langsung ya. Penurunan nilai sediaan yang merupakan konsep conservatism. Konsep conservatism ini merupakan prinsip kehati-hatian, berarti harus hati-hati dong ya. Berarti ketika perusahaan mengalami kerugian harus segera diakui ya, walaupun ini sifatnya taksiran. Di sini contohnya ya, ini berdasarkan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini untuk membandingkan berdasarkan per jenis persediaannya. Berarti di sini dibandingkan antara kos historis dengan nilai realisasi bersihnya. Untuk produk A dilihat ini untuk NRB-nya lebih kecil ya, berarti itu yang digunakan. Kemudian produk B itu yang lebih kecil adalah kos historisnya, berarti itu yang digunakan 840. Produk C di sini adalah NRB-nya yaitu 196.000. Kemudian produk D adalah 126, itu yang digunakan ya untuk kosnya, yaitu 126.000. Kemudian kelompok 2 di sini ada produk E yang mana lebih rendah antara kos dan NRB-nya, yang digunakan adalah 224. F itu yang 161 NRB, kemudian yang G yaitu 105. Kemudian kelompok 3 di sini ada H itu adalah 202. Kemudian yang I yaitu 121 100. Sehingga di sini untuk penyelesaiannya ini di total jumlahnya berapa, kemudian dicantumkan di neraca adalah berapa, berarti 2658600. Di sini yang dicantumkan di neraca adalah 2466100 ya. Nah, kemudian ini merupakan turun ya posisinya antara kos dengan jumlah yang lebih rendah dari kos dan realisasi bersihnya. Ini terjadi penurunan nilai sediaan yaitu sebesar 192.500. Berarti 2.658.600 itu dikurangi dengan 2.466.100 rupiah. Ini dikurangi hasil penurunannya adalah 192.500. Sehingga di sini dibuatkan jurnal rugi penurunan nilai sediaan pada sediaan itu sendiri. Ini berarti secara otomatis dia mengalami penurunan terhadap persediaan itu sendiri ya, sebesar 192.500 ya. Jadi yang dicantumkan di neraca otomatis ini ya sebesar 2.466.100. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini masih penerapan per kelompok ya. Kalau tadi per jenis ya, penerapan untuk net lower cost net realizable value-nya ya. Nah, di sini per kelompok kita jumlahkan dulu, kemudian kita bandingkan dengan taksiran historinya, mana sih yang lebih rendah. Berarti ini cost historisnya yang lebih rendah 10 untuk total kelompok yaitu 1.701 itu yang digunakan. Kemudian kelompok 2 di sini yang digunakan adalah NRB 504 ya. 504 untuk kelompok 2 ya. Yang lebih rendahnya yaitu di sini posisinya yang NRB. Kemudian kelompok 3 yaitu yang digunakan adalah NRB lagi ya. Ini yang lebih rendah NRB juga antara kos historisnya ya 338. Kalau sudah kemudian dihitung keseluruhannya berarti 1.700.000 rupiah
ditambah 504.000 rupiah ditambah 338.100 rupiah, itu totalnya adalah 2.543.100 rupiah. Kita cari selisihnya itu merupakan penurunan nilai persediaan itu sendiri. Kosnya 2658.600 dikurangi dengan 2.543.100, sehingga di sini ada penurunan sebesar 115.500. Ini dianggap sebagai kerugian dari penurunan nilai sediaan ya. Pada cadangan penurunan nilai sediaan. Jadi yang dicantumkan di neraca ini yaitu 2.658.600 dikurangi dengan 115.500. Ini pakai cadangan, beda dengan yang sebelumnya, dia pakai langsung mengurangi persediaan itu sendiri karena ini sifatnya jenisnya per kelompok. Jadi munculnya adanya cadangan penurunan nilai sediaan. Kalau yang tadi sendiri ya per jenis, udah jelas ya, berarti dia akan mengurangi sediaan. Kemudian kita lanjut untuk per agregat atau per total sediaannya, penerapan lower cost net realizable value-nya semuanya keseluruhannya, berarti ini tidak ada kelompok satu ya, ini berarti dicoret ya untuk kelompoknya ya, bukan kelompok 1, 2. Langsung produk A, B, C, D sampai I ya, berarti ini di total keseluruhannya ini ketemunya 2.658.600 dikurangi dibandingkan dengan NRB-nya 2.585.100, berarti ini yang digunakan ya, masuknya ke sini ya, masuknya ke yang lebih rendah antara kos dan NRB-nya, berarti terjadi selisihnya antara ini dengan ini dikurangin, yaitu ketemunya 73.500, sehingga dibuat jurnal rugi penurunan nilai sediaan pada cadangan penurunan nilai sediaan. Cadangan penurunan nilai persediaan ini akan masuk di neraca, akan mengurangi jumlah persediaan itu sendiri, sama layaknya cadangan kerugian piutang ya, piutang kurangi cadangan kerugian piutang, berarti ketemunya piutang bersih, seperti itu ya. Sehingga ini harus dimunculkan ke neraca. Kenapa? Karena ini keseluruhan, bukan per itemnya ya. Karena untuk penilaian masing-masing itu berbeda ya hasilnya ya. Kemudian kita sampai ke soal latihan ya, yang harus kalian kerjakan di sini ya. Ada kos historis, kos pengganti, taksiran harga jual, taksiran biaya penjualan, taksiran laba normal. Tentukan nilai sediaan yang harus dicantumkan di neraca akhir periode tersebut jika perusahaan menggunakan metode lower of cost and net realizable value ya, berdasarkan PSAK nomor 14. Berarti kalian harus buatkan seperti ini, jenis sediaannya dulu apa ya. Berarti yang dibuatkan per jenis sediaannya seperti apa, kelompok 1, 2, 3. Sedangkan di sini tidak ada kelompok 1, 2 dan 3, langsung per jenisnya. Berarti dibandingkan antara satunya kosnya berapa, NRB-nya taksiran harga jual dikurangi taksiran biaya taksiran harga jualnya ada nggak? Nah, tadi taksiran harga jual dikurangi dengan biaya ya, berarti 22.100 dikurangi 3.500, kemudian dibandingkan dengan kos historisnya kalau 1, 1. Berarti ini 9.600 dikurangi 1.200 itu NRB-nya, terus kemudian dibandingkan dengan kos historisnya ya, yang mana yang digunakan, yang mana yang lebih rendah, begitu seterusnya ya. Untuk menentukan NRB, sekali lagi taksiran harga jual dikurangi dengan taksiran biaya penjualan, ini dikurangi dulu kemudian dibandingkan dengan kos historisnya, itu yang dicantumkan untuk nilai realisasinya ya, untuk lower of cost and net realizable value-nya yang di sini ya, yang mana yang lebih rendah atau nilai daripada NRB-nya ya. Nilainya di sini ya dicantumkan ya. Dan yang dibuatnya di sini berarti bisa dibuatkan bukan satu ya, per jenis seperti ini satu-satu, kemudian dibuatkan per total berarti ya, karena tidak ada kelompoknya, berarti di total semuanya berapa dikurangi berapa. Di sini kalau nggak salah berdasarkan hasil perhitungannya, ini perhitungannya nanti antara ada yang rugi, ada yang untungnya, berarti ya kalian memprediksinya kayak seperti apa ya, apakah terjadi penurunan nilai atau tidak ya. Jadi ini merupakan tugas tambahan ya, tugas tambahan yaitu berupa soal latihan untuk dikerjakan. Adapun ingin ditanyakan bisa melalui grup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.